Katanya Imam Al-Haddad mengatakan akidah inilah, yang dimaksudkan akidah inilah akidah Asy'ariyah ya, akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah kembali kepada akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, seorang yang hidup pada abad hujung abad ketiga dan meninggal dunia pada awal abad yang keempat. Lahir 260 Hijriah, meninggal tahun 324 sayang, atau 26, penghujung abad ketiga dan awal abad yang keempat. Masa ini adalah masa yang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berada dan menjadi rujukan kepada ilmu akidah, dan dinisbahkan kepadanya akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kita di Nusantara ini dan di Malaysia ini dalam segi akidahnya berpegangkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan yang kedua adalah golongan yang hidup di negeri Iraq dan juga di negeri-negeri yang berhampiran dengan Iraq berpegang kepada akidah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi, Abul Hasan Al-Asy'ari, dua ulama yang hidup sezaman. Walaupun tidak disebutkan mereka berjumpa, tapi hidup di satu masa di tempat yang berbeza, mempunyai pendapat dalam akidah yang sama. Hanya ada perbezaan yang halus antara keduanya, tetapi kedua-duanya ini mempunyai pegangan akidah yang sama. Dengan demikian rujukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kembali kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ramai pengikut Al-Imam Syafi'i akan berpegang kepada akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari seperti kita di sini, dan ramai pengikut Al-Imam Abu Hanifah pegangan akidahnya merujuk kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi di Iraq dan Turkiya dan sekelilingnya. Mereka adalah segi akidahnya berpegang kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dengan demikian Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidahnya rujukannya adalah dua imam ini, Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari mempunyai tariqah di dalam akidah, dua jalan, dua laluan. Yang pertama at-ta'wil, yaitu menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang kedua adalah at-tafwid, menyerahkan makna yang terkandung dalam ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang lebar pembahasan tentang istilah ini, ringkasnya adalah laluan atau jalur akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ada dua. Yang pertama adalah madhab ahlul hadis yang namanya tafwid. Yang kedua adalah at-ta'wil, yaitu menafsirkan. Contohnya apa? Kita dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menyentuh tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kalimat tangan. Di dalam hadis ada disebutkan senyuman Allah. Ini semua adalah sifat-sifat yang menyentuh tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada keserupaan dengan manusia. Seperti firman Allah, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang luas. Kemudian Allah berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit ini kami bina dengan tangan-tangan. Wa inna lamusi'un, dan kami yang membentangkan atau meluaskan segalanya. Dan pada ayat ini ada kalimat tangan yang dinisbahkan kepada Allah. Terkadang Allah sebut satu tangan, terkadang Allah sebut dua tangan, terkadang Allah sebut tangan-tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat seperti ini, adakah Allah punya satu tangan atau dua tangan
atau banyak tangan. Hal-hal yang menyentuh tentang Allah dan adanya organ kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah dan mensucikan Allah daripada segala kekurangan dan mensucikan Allah daripada segala keserupaan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tak sama dengan makhluknya. Maka golongan mazhab al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari mengatakan dua jalur yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah tafwid. Apa artinya tafwid? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Apa arti tangan Allah? Arti tangan Allah adalah tangan Allah. yakni tanpa kita nak katakan Allah punya tangan tapi kita tak tahu macam mana tangan Allah. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, kita menisbahkan adanya organ kepada Allah tapi kita tak tahu macam mana. Maka dalam hal ini golongan Asy'ariyah yang ingin menafsirkan tentang ayat-ayat yang ada unsur keserupaan Allah dengan makhluk, mereka mengatakan tak mau campur tangan dengan hal yang kita tak boleh tahu hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tangan Allah, baik itu kaki Allah, baik itu wajah Allah, baik itu mata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka golongan Asy'ariyin menyerahkan maknanya yang tahu hanya Allah. So mereka tak mau menafsirkan, tak mau untuk mentakwilkan, karena khawatir ini adalah terkait dengan zat Allah yang hanya tahu zat Allah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan Asy'ariyin yang pertama, tafwid, menyerahkan maknanya. Golongan yang kedua pada Asy'ariyin juga mazhabnya ta'wil. Ta'wil itu menafsirkan. Apa arti tangan Allah? Artinya kekuatan Allah. Apa arti mata Allah? Artinya adalah pengawasan Allah. Apa arti wajah Allah? Artinya adalah zat Allah. Ditakwilkan dan ditafsirkan. Apa tujuannya? Untuk mendekatkan orang supaya paham maksud daripada tangan Allah, mata Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala untuk mudah difahami, tapi tidak diartikan itu hakikat makna. Itu sekedar usaha untuk memahamkan orang lain maksud daripada tangan Allah Subhanahu wa taala, seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arasy-Nya. Apa artinya? Ya Allah duduk di atas arasy. Bila mana dikatakan Allah duduk di atas arasy, berarti ada satu keadaan kepada Allah duduk, walaupun duduknya tidak sama dengan manusia, tapi kata duduk kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan adanya satu keadaan tertentu kepada Allah, sehingga orang akan membayangkan bagaimana duduknya Allah dan seterusnya, dan ini akan menyebabkan adanya unsur keserupaan Allah dengan makhluknya. Maka dalam hal ini golongan Asy'ariyin mengatakan apa arti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Artinya adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. yakni tak mau campur untuk menafsirkan tentang makna sebab khawatir tergelincir menisbahkan Allah adanya keserupaan dengan makhluk. Jalur yang kedua mengatakan arti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa artinya adalah Allah berkuasa kepada atas arasy-Nya, yakni menguasai kepada arasy tanpa menisbahkan adanya unsur organ atau keadaan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam madhab al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Hakadha. Tayyib.